Anak-anak, saat ini kita belajar tentang menyatakan suatu himpunan, ya. Menyatakan suatu himpunan. Nah, ada beberapa cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama adalah menyatakan himpunan dengan, ya, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Nah, di sini kalau misalnya menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan, misalnya saya kasih contoh, ya, ada satu himpunan misalnya adalah himpunan A, ya. Nah, himpunan A ini dia adalah anggota dari himpunan A ini adalah Senin, Selasa, Rabu, ya. Nah, ini adalah anggotanya. Nah, untuk menyatakan himpunan ini dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya, maka kita bisa menuliskan juga seperti ini, ya. Senin, Selasa, Rabu itu juga kan memiliki sifat yang sama, gitu ya. Jadi itu sifatnya adalah Senin, Selasa, bukan Rabu. Mohon maaf, ini bukan Rabu. Di sini saya misalnya membuatnya Sabtu misalnya, ya. Jadi mereka memiliki kesamaan, memiliki sifat keanggotaan yang sama, yaitu hari dalam seminggu yang dimulai dari S. Itu ya, berarti kita bisa membuat di sini himpunan tersebut adalah nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S, ya. Nah, begini cara seperti ini cara menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Misalnya lagi saya punya contoh kedua, misalnya saya punya himpunan C misalnya, ya. Ini adalah himpunan C dan anggotanya adalah 23, 39, kemudian 31, 37, kemudian 41, 43, 47. Nah, perhatikan ini adalah angka-angka. Kalau kamu lihat bahwa ini adalah angka-angka prima, ya, bilangan-bilangan prima. Dan ini bisa kita tuliskan gitu, ya. Kalau dengan kata-kata ini bisa kita tuliskan dengan bilangan prima antara antara 20 dan 50, ya, seperti ini. Ini adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Ada cara kedua menyatakannya, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, ya, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi misalnya kita langsung ke contoh, ya. Misalnya saya punya contoh nyatakan himpunan nyatakan himpunan A. Nah, ini anggotanya. Kalau di sini anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, ya. Sorry, ini sepertinya terlalu mepet. Anggotanya
0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini adalah anggotanya ya, dengan notasi ya. Kita menyatakan himpunan ini dengan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana cara menyatakannya? Nah, perhatikan ya. A ini berarti ya, ini dengan notasi ya. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Perhatikan baik-baik bahwa A ini kalau kita lihat bahwa 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan cacah ya. Kenapa? Karena bilangan cacah dimulai dari angka 0 gitu ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan X ya. X bilangan cacah kurang dari 6 ya, kurang dari 6. Nah, ini juga bisa dituliskan dengan cara A X kurang dari 6 X bilangan cacah. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah himpunan A ya. A adalah himpunan X. Perhatikan ya. A kan ya, ini saya misalnya ini. A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6 dan X adalah bilangan cacah. Saya ulang ya. A adalah himpunan X. A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6 dan X adalah bilangan cacah. Ya, begitu cara mengucapkannya. Gitu ya. Kemudian kita akan berikan contoh selanjutnya, misalnya ya. Kemudian kita buat lagi contoh selanjutnya, misalnya nyatakan himpunan B sama dengan, misalnya di sini saya punya 2, 4, 6, 8, 10 ya, dengan notasi ya, dengan notasi. Nah, perhatikan baik-baik bahwa 2, 4, 6, 8, 10 ini merupakan bilangan genap gitu ya, bilangan bilangan genap gitu ya, yang misalnya bilangan genap yang kurang dari 12 misalnya ya. Berarti kita bisa tuliskan ini B sama dengan Y dengan Y bilangan asli genap ya, kurang dari 12 ya. Atau kita juga bisa buat B sama dengan adalah himpunan Y, di mana Y 1 kurang dari Y dan kurang dari 11. Cara membaca seperti ini berarti Y ini kan 1 kurang dari Y, berarti Y lebih besar dari 1 dan kurang dari 11 gitu ya. Y bilangan asli genap ya, seperti ini ya. Atau ya masih ada lagi ya, atau B. Berarti kita bisa nulis Y 2 ya, Y bilangan asli genap. Nah, yang kedua itu adalah B adalah himpunan Y dengan Y lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 10. Di situ ada kata sama dengan, berarti 2 dan 10 tetap ikut ya. Kalau misalnya kalau misalnya yang bagian sini, perhatikan yang bagian ini ya, itu kan dia Y lebih besar dari 1
dan kecil dari 11. Berarti 1 dan 11 itu tidak termasuk, kan tidak ada kata sama dengan. Tetapi kalau Y lebih besar dari 2 dan lebih besar sama dengan 2, ya, perhatikan yang bagian ini. Y lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 10, berarti angka 2 dan angka 10 itu masuk menjadi anggota himpunan. Itu ya, seperti itu. Ya, dan terakhir gitu ya. Cara menyatakan terakhir adalah ini kebalikan dari cara menyatakan yang kita pelajari yang pertama tadi, gitu ya. Menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, ya. Menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, ya. Nah, jadi kalau misalnya menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, itu kebalikan dari yang kita bahas dengan menyatakan yang pertama tadi, ya. Yang ini nih, yang menyatakan himpunan dengan kata-kata ini. Menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan, seperti itu, ya. Nah, kalau yang ketiga ini menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, yang diketahui itu misalnya contoh, ya, misalnya yang diketahui adalah P sama dengan nama bulan dalam setahun, ya, yang diawali dengan huruf C. Ya. Nah, berarti anggota-anggotanya itu adalah P sama dengan, ya, anggotanya adalah Januari, Juni, Juli, ya, seperti ini, ya. Atau misalnya contoh kedua lagi, misalnya, ya, Q sama dengan X, himpunan X dengan X kurang dari 5, ya, X elemen bilangan asli, ya. Nah, berarti kalau kita menuliskan anggota-anggotanya, ini berarti 1, 2, 3, 4, ya. Ingat bahwa 5 tidak termasuk karena dia kurang dari 5, kecuali kalau misalnya ditulisnya kurang sama dengan 5, berarti 5 termasuk. Seperti itu, ya. Ya, seperti itu cara menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Kemudian ada juga yang namanya himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, jadi kalau misalnya ada satu himpunan, misalnya adalah himpunan A, ya, tulisannya 1, 2, 3, 4, nah, ini adalah himpunan tak berhingga, ya. Kenapa tak berhingga? Karena anggotanya tidak ditentukan sampai berapa. Itu ya, mungkin bisa sampai 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Kemudian atau misalnya saya punya himpunan yang 1, 3, 5, 7, kemudian 99. Nah, ini adalah himpunan berhingga. Kenapa? Karena ada batasnya 99, ya. Seperti itu materi yang saat ini kita pelajari.